Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Anton Hindadi, senang sekali bisa melihat, menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Saudara yang lihat, kita ada di dalam seri yang baru ya bagi pelayanannya, dan hari ini kita bicara mengenai sesuatu yang sangat penting yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pernahkah saudara berpikir bahwa Tuhan tidak menyelamatkan kita hanya untuk membawa kita ke surga kelak? Tapi apakah ada hal yang lain yang Tuhan mau untuk kita sebagai orang percaya melakukannya? Apakah hanya cukup datang ke gereja setiap minggu, mengikuti ibadah dengan rajin, ya hanya 1 jam, 2 jam, setelah itu pulang, minggu depan datang lagi seterusnya, sampai menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali? Atau ada hal yang lain yang memang Tuhan sudah siapkan terlebih dahulu bagi setiap kita untuk kita melakukannya? Nah, hal yang penting ini yang akan kita sama-sama dengarkan kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa mengetahui sebenarnya apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mengenai isi hati-Mu Tuhan. Hal yang Kau maui, hal yang Kau ingini kepada setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini untuk kami melakukannya. Karena itu adalah sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Untuk kami bisa dapat melihat, untuk kami dapat bisa merasakan, untuk kami bisa dapat mengalami bersama dengan Engkau, Kristus Yesus, Tuhan dan Penebus kami. Dan semuanya adalah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Kau Tuhan beracara di tempat ini, dan semuanya adalah karena kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita baca di Efesus pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ini kita bicara satu perikop supaya kita bisa mengetahui secara keseluruhan mengenai konteksnya seperti apa. Demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya oleh rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Saudara, di dalam perikop ini Rasul Paulus menjelaskan ada 3 bagian yang dialami seorang percaya
untuk sebelum dia memulai di dalam hal yang baru di dalam hidupnya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah bicara bahwa manusia itu berdosa dan menjadi hamba dosa. Ayat yang pertama sampai yang ketiga. Artinya bahwa seluruh manusia tadi dikatakan mati oleh dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Artinya bahwa mati secara rohani juga mati nantinya secara jasmani yang berakibat adanya kebinasaan selama-lamanya. Dan Rasul Paulus juga mengatakan di ayat 3 bahwa ia dahulu sama seperti orang-orang yang lain yang hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam nafsu dagingnya, di dalam pikiran-pikiran jahatnya, sama seperti mereka. Ini bicara adalah orang yang belum mengenal akan kasih karunia daripada Tuhan. Orang yang jauh daripada Tuhan. Orang yang menjadi seteru Allah karena melakukan dosa-dosanya. Ini adalah keadaan yang dimana manusia mati secara rohani. Yang terpisah daripada Allah. Paulus menjelaskan semuanya seperti itu. Sampai ayat yang keempat yang mengatakan bahwa kasih karunia itu tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita. Oleh kasih karunia yang besar bahwa orang-orang yang seharusnya binasa mendapatkan kehidupan kembali. Orang-orang yang mendapatkan kasih karunia yaitu orang-orang yang dipilih untuk bisa menjadi diselamatkan. Nah, kasih karunia itu apa? Saya akan bicara sedikit mengenai hal ini. Kasih karunia adalah sebuah pemberian Allah yang luar biasa. Diberikan kepada orang yang tidak pantas, orang yang tidak layak, namun tetap diberikannya juga. Itu kasih karunia. Seharusnya orang itu mati binasa karena hidup di dalam dosa, karena menjadi hamba dosa. Tetapi karena kasih Allah, orang yang menjadi musuh Allah itu tidak dilihat pelanggarannya. Tetapi malah diampuni dosa-dosanya. Diangkat menjadi anaknya. Dan kemudian dimuliakan. Itu kasih karunia. Sesuatu yang luar biasa yang tidak dapat dimengerti. Karena kasih-Nya melampaui segala akal. Biasanya kalau manusia itu melihat musuhnya, dia akan selalu menghukum lebih berat. Tetapi tidak bicara di dalam kasih Tuhan. Tuhan tidak melihat pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita. Namun Ia memberikan kasih karunia-Nya yang besar. Bukan karena kita ini pintar, bukan karena kita ini ganteng atau cantik, atau kaya, atau memiliki kedudukan yang tinggi, punya power, punya jaringan koneksi dengan pejabat tinggi, bukan. Tapi semata-mata oleh karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Tidak hanya kita ini diampuni dosanya, melainkan kita juga dihidupkan bersama-sama dengan Kristus dan kita akan bersamanya dengannya di surga. Dan semuanya ini diberikan karena melalui iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Kasih karunia memiliki 3 hal dasar. Yaitu yang pertama, kasih karunia itu free. Yang kedua, kasih karunia itu tidak bersyarat. Dan yang ketiga, kasih karunia itu tidak terbatas. Itu yang diberikan kepada kita manusia. Melalui iman percaya. Jadi kasih karunia itu bukanlah akhir, melainkan awal dari rencana Tuhan bagi kita. Tadi di awal saya mengatakan, pernahkah saudara berpikir, apakah kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang percaya, itu hanya cukup sampai kita ini nanti masuk ke surga? Atau ada rencana lain, atau hal-hal yang sangat penting yang Tuhan mau kita lakukan setelah kita ini diangkat menjadi anaknya? Ternyata ada, saudara.
Jadi untuk menjadi orang percaya tidak cukup hanya untuk kita menerima Yesus, kemudian kita tunggu waktu sampai kita mati, kemudian naik ke surga. Bukan itu. Ada hal yang lain yang Tuhan mau selama kita belum dipanggil Tuhan, selama kita ada di dunia ini, kita melakukan sesuatu yang Tuhan sudah sediakan dari awalnya untuk setiap kita untuk melakukannya. Jadi kasih karunia itu adalah awal sebuah permulaan dari journey, perjalanan rohani kita. Untuk kita melaksanakan apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan setiap kita. Apa rencana Tuhan itu? Ayat yang ke-10 yang menjadi pokok daripada firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dikatakan karena kita ini buatan Allah. Terjemahan bahasa Inggrisnya masterpiece. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Paulus memberikan sebuah gambaran perjalanan rohani. Dulunya adalah orang yang berdosa. Sebelum mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Yang orang-orang yang pantas untuk binasa. Karena dikatakan di Roma upah dosa adalah maut. Tetapi karena kasih Allah yang besar, kasih karunia-Nya diberikan kepada kita. Kita tidak lagi binasa, tapi kita diangkat menjadi anak-Nya, kita mendapatkan surga. Tetapi tidak berhenti kita mendapatkan surga, tetapi dikatakan bahwa kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, apa pekerjaan baik itu? Yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ternyata Allah itu sebelum kita ada, bahkan mungkin sebelum dunia ini ada, Dia sudah punya rencana kepada setiap kita, setiap anak-anak-Nya untuk memiliki sebuah tugas. Punya misi. Jadi saudara menjadi orang Kristen ini ternyata punya misi di dunia ini. Misi yang disiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Dan dikatakan bahwa Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tuhan menghendaki agar kita melakukannya. Kita melakukan misi itu. Kita menjalankan tugas yang dipersiapkan Tuhan. Jadi dengan jelas mengatakan bahwa menjadi orang Kristen ini tidak hanya sekedar menghangatkan kursi gereja setiap minggu. Kemudian pulang ke rumah, Senin sampai Sabtu melakukan aktivitas sehari-hari, Minggu ke gereja seperti itu seterusnya. Bukan. Ternyata ada hal misi yang penting. Yang harus setiap kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan kasih karunia untuk melakukannya. Dikatakan sebab kita ini buatan Allah, masterpiece. Apa sih masterpiece itu? Masterpiece itu adalah sebuah mahakarya. Artinya memiliki keunikan dan originalitas yang tidak bisa disamai oleh orang lain. Mungkin orang itu bisa membuat masterpiece hanya satu kali selama hidupnya. Lukisan Mona Lisa itu adalah salah satu lukisan yang masterpiece. Itu ya. Hanya diciptakan satu, tidak ada Mona Lisa kedua, ketiga dan sebagainya, enggak ada. Patung David, karya Michael D'Angelo, itu juga adalah sebuah karya masterpiece yang luar biasa, yang indahnya. Sebuah keunikan dan originalitas, berkualitas tinggi, dan memiliki dampak yang signifikan pada bidangnya dan menginspirasi oleh banyak orang. Dan kita juga adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita memiliki sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan atas kita. Kenapa? Karena kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus. Itulah yang membedakan. Di dalam Kristus Yesus kita diciptakan menjadi sebuah di mata Tuhan seorang yang luar biasa, masterpiece. Ya.
Itulah yang Tuhan mau, untuk kita bisa melakukan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Yang mau untuk kita hidup di dalamnya, untuk kita melakukannya. Jadi sekarang kita tahu ternyata kita menjadi orang Kristen ini punya misi yang harus kita lakukan, melakukan pekerjaan baik, gitu ya. Pekerjaan baik yang seperti apa, gitu ya. Yang pertama kita harus tahu bahwa kita diselamatkan, kita tidak melayani supaya kita selamat, melainkan karena kita sudah diselamatkan, maka kita melakukan pekerjaan baik, yaitu kita harus mulai melayani satu sama yang lain. Setiap kita, tadi dikatakan masterpiece adalah unik, sesuatu yang spesial. Artinya Tuhan menciptakan kita memiliki keunikan tersendiri dan tentunya memiliki tugas atau misi di dalam pelayanan yang sendiri-sendiri. Yang tidak sama, itu yang Tuhan mau untuk kita melakukannya. Nah sekarang kita akan mendalami ayat 10 ini mengenai tugas dan yang misi yang daripada Tuhan. Yang pertama adalah bahwa karya indah Tuhan, masterpiece-nya Tuhan, bukanlah hasil dari sebuah kesalahan. Gitu ya. Sebuah masterpiece itu dibuat dengan sebuah tujuan, bukan asal-asalan. Ketika Leonardo da Vinci itu membuat sebuah karyanya, dia pasti punya sebuah tujuan. Bukan karena gabut, bukan karena nganggur, kemudian dia coret-coret segala sesuatu kemudian jadi hasil. Bukan, dia pasti punya sebuah tujuan. Yang dibuat dengan sepenuh hati, gitu ya. Dan kita pun juga Tuhan membuat kita, itu pun juga dengan sepenuh hati. Ada sesuatu tujuan, ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam saat membentuk kita. Yang luar biasa itu juga bisa melibatkan luka kita. Melibatkan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan bagi kita. Yang membuat jalan-jalan kita seringkali kita mengalami stuck, mengalami kebuntuan. Tapi itu semua adalah proses di dalam hidup kita untuk membentuk kita. Tuhan izinkan untuk membentuk kita menjadi sebuah masterpiece yang luar biasa. Jadi saudara jangan merasa minder. Saudara jangan merasa rendah diri, merasa tidak layak. Ingat saudara adalah mahakaryanya Tuhan. Tuhan melihat saudara itu sangat berharga. Sesuatu yang priceless. Karena saudara dibentuk oleh kasih-Nya dengan tujuan yang luar biasa. Bila saudara menganggap diri saudara itu tidak layak, sama saja saudara ini menghina Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat saudara seperti itu. Karena saudara itu indah, setiap saudara itu indah di mata Tuhan. Hal yang kedua adalah bahwa penugasan saudara itu adalah bagian dari misi Tuhan di dunia. Saat saudara itu dijadikan satu dengan putranya yaitu Kristus Yesus. Tuhan, saya katakan Tuhan sudah punya plan untuk rencana bagi saudara sini. Yaitu saudara harus menjalani sebuah misi, sebuah tugas. Dan tugas itu saya katakan tadi unik, berbeda satu sama lainnya. Ini dipertegas oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat ke-5 dan ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Perhatikan, anak Tuhan yang berbeda, hamba Tuhan yang berbeda, punya tugas yang berbeda. Tapi Tuhan yang sama yang memberi pertumbuhan. Artinya setiap kita Tuhan punya tugas yang berbeda-beda. Tidak harus sebuah pelayanan itu dilakukan oleh para hamba Tuhan, orang-orang yang melayani di mimbar, bukan.
Ibu rumah tangga pun itu juga bisa melayani Tuhan di dalam rumah tangganya. Seorang guru pun bisa melayani Tuhan di ruang kelasnya. Seorang profesional pun bisa melayani Tuhan di tempat kerjanya. Tetapi gereja adalah rumah Tuhan yang menyediakan begitu banyak saluran-saluran untuk melayani bagi orang-orang, bagi anak-anak Tuhan yang terpanggil, yang rindu, yang sadar bahwa memang tugasnya adalah untuk melayani. Gereja menyediakan semua hal itu. ICA banyak pelayanan-pelayanan, ministry-ministry yang bisa saudara ikuti. Ya, karena kita ini punya panggilan untuk melayani. Tidak bisa kita menolak, Tuhan aku mau surga tapi aku tidak mau melayani. Tidak bisa. Karena itu adalah satu paket di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya berikan sebuah contoh lagi, ada satu orang yang begitu luar biasa, yang dia tahu panggilannya, yang dia tahu pelayanannya, yang dia menjadi orang yang tidak bingung, yang tidak iri terhadap pelayanan orang lain. Orang itu namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu sudah melayani sebelum Yesus mulai melayani. Kalau saudara baca Yohanes Pembaptis itu ketika dia berbicara dikatakan seluruh penduduk Yudea dan Samaria datang kepadanya. Dia menjadi orang yang terkenal. Yohanes Pembaptis setiap kali mengadakan KKR itu selalu orang yang banyak begitu datang. Tapi sejak dia membaptis Yesus dan Yesus memulai pelayanannya, orang-orang banyak mulai bergeser, tidak lagi mengikuti dia tapi mengikuti Yesus. Tetapi Yohanes Pembaptis dia tahu panggilannya, misinya adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bukan jalan, dia bukan jalan itu sendiri, Yesus. Itulah sebabnya dia mengatakan di dalam ayat yang Yohanes 3 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Artinya bahwa setiap kita ini Tuhan sudah tentukan mengenai pelayanan, mengenai tugas, mengenai misi yang harus kita lakukan. Jadi nggak usah iri dengan orang lain pelayanan yang ketika lebih hebat dari kita. Itu memang bagiannya dia. Bagian kita adalah kita dengan setia untuk mau melakukannya. Meskipun tidak ada yang melihat. Justru Tuhan itu sering melihat kepada hal-hal yang tidak orang lihat. Yang disepelekan. Hal yang ketiga adalah kesuksesan adalah menyelesaikan tugas dari Tuhan. Bukan lewat kacamata dunia, melainkan lewat kacamata Tuhan. Ukuran kesuksesan dunia adalah, pertama adalah numbers, angka. Kalau semakin angkanya semakin besar, itu menurut kacamata dunia berarti sukses. Kekayaan semakin besar, angkanya semakin bertambah di rekening kita, atau jumlah jemaatnya semakin bertambah, gitu ya. Itu adalah sebuah ukuran menurut dunia adalah sebuah kesuksesan. Dan adanya promosi itu adalah sebuah kesuksesan. Kekayaan, kenyamanan itu menurut kacamata dunia, ukuran dunia, kesuksesan diukur dari seperti itu. Tetapi di mata Tuhan, kesuksesan itu adalah ketika seorang yang diberi tugas itu mampu untuk menyelesaikannya dengan baik. Itu sukses di mata Tuhan. Jadi itu sangat berbeda mengenai pandangan dunia dengan pandangan daripada Tuhan mengenai ukuran kesuksesan. Mungkin di mata orang-orang dunia orang ini gagal, orang ini sukses. Contohnya lah seperti para rasul itu. Di mata dunia mereka adalah orang-orang yang gagal. Ya. Tetapi tidak di mata Tuhan karena mereka mendapatkan tempat yang tertinggi di surga. Dan kadang
dari Tuhan itu tugas itu ketika orang itu diberi tugas untuk menyelesaikannya. Hanya diberi satu tugas spesifik selama hidupnya. Jadi orang ini dipersiapkan hanya untuk melakukan satu tugas spesifik itu. Setelah itu selesai, tugasnya selesai. Kita akan temui dari beberapa kisah di Alkitab. Saya ambil contoh satu aja. Yaitu orang yang bernama Ananias. Ananias saudara bisa baca di Kisah Para Rasul yang ke-9. Dikatakan Ananias ini adalah seorang hamba Tuhan yang saleh. Dia tinggal di Damsyik, di Syria, Damaskus sekarang. Dan dia diberi tugas hanya satu. Ya, yaitu dia mendoakan Saulus yang waktu itu buta karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Ananias berdoa, Tuhan menampakkan diri, Ananias, kamu pergilah ke rumah si Simon. Di jalan ini kamu akan menjumpai seorang pria juga sedang berdoa kepadaku. Kamu tumpangkan tangan supaya matanya melihat. Hanya itu tugasnya, mendoakan Saulus yang kelak menjadi Rasul Paulus. Seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan Ananias meskipun awalnya ragu, tapi dia melakukannya juga. Dia datang mendoakan Paulus, matanya terbuka. Setelah itu nama Ananias tidak dijumpai lagi di Alkitab. Artinya dia sudah menyelesaikan tugas dengan luar biasa. Hanya untuk mendoakan daripada Rasul Paulus. Nah inilah yang Tuhan mau. Untuk kita menyadari, untuk kita tahu bahwa apa sih sebenarnya yang menjadi tugas, yang menjadi misi dalam hidup setiap kita. Jadi Tuhan Yesus itu menjelaskan kesuksesan itu hanya dengan ketaatan dan juga dengan iman untuk bisa menyelesaikannya. Menyelesaikan misi, tugas dari Tuhan itu bukan hal yang mudah. Akan banyak tantangan, akan banyak rintangan. Tapi percayalah, ketika Tuhan itu yang memberikan sebuah tugas, artinya Tuhan kita inilah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia akan menyertai kita untuk menyelesaikan tugas itu sampai selesai. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah Bapa yang baik. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana kita bisa menerima tugas yang diberikan Tuhan. Yaitu pertama kita harus merubah mindset kita. Kita merubah mindset dari orang yang dari konsumen menjadi kontributor. Saat menjadi kita di dalam Kristus, itu ada perubahan di dalam diri kita. Yaitu adanya kasih. Kasih itu sama dengan memberi. Kalau dulu sebelum mendapatkan kasih karunia, hidup di dalam kepentingan diri sendiri. Egoisme. Segala sesuatunya harus aku nomor satu. Yang lain tidak peduli. Tapi setelah di dalam Kristus mendapatkan kasih karunia, sesuatu yang berubah di dalam diri setiap orang percaya, yaitu adanya Tuhan sendiri dalam hidup kita. Kasih itu. Kasih selalu memberi. Apa memberi itu? Artinya adalah sesuatu yang diberikan, yang kita punya, yang kita berikan kepada orang lain. Dulunya tidak pernah terpikir untuk kita mau memberikan apa yang kita punya. Justru kita mau mengambil apa yang orang lain punya bagi kita. Itu dulu. Tapi sekarang berbeda. Itulah yang harus dirubah. Yaitu kita tidak lagi berpikir apa sih yang aku dapatkan dari gereja ini. Keuntungan apa yang aku bisa dapatkan apabila aku berjemaat di gereja ini. Pikiran itu harus saudara buang jauh-jauh. Harusnya saudara memikirkan apa yang bisa saya berikan. Pelayanan apa yang bisa aku masuki untuk aku bisa melayani jemaat di gereja ini. Atau orang lain. Itu yang harus ada perubahan di dalam mindset kita. Dan yang kedua, mulailah dengan hal yang kecil. Dan mulailah sekarang.
Jangan ditunda. Bila saudara belum tahu apa yang harus saudara lakukan, mungkin saudara berpikir, Pak, aku ini tidak ngerti, saya ini ya bisanya apa? Apa yang bisa saya lakukan? Mulailah saudara dengan apa yang saudara bagus, yang saudara lakukan. Talenta apa yang saudara punya. Biasanya Tuhan menggunakan talenta yang saudara punya itu hanya untuk memulai sebuah pelayanan agar supaya bisa berkembang. Dan setiap kita yang di dalam Tuhan pasti setidaknya punya satu. Teman yang lain mungkin punya 3 atau 5. Tapi at least kita punya satu. Dan itulah yang harus saudara cari kalau saudara masih belum tahu. Untuk bisa menemukan apa yang menjadi hal yang Tuhan mau untuk saudara bisa lakukan. Tadi saya katakan bahwa ICA ini memiliki begitu banyak ministry yang bisa saudara masuki dan saudara bisa melayani di situ. Saudara coba aja untuk saudara lakukan. Mulai hal-hal yang kecil, mulai hal yang sekarang. Pak, saya ini tidak bisa apa-apa. Pengetahuan Alkitab saya tidak bisa, saya tidak suka anak kecil, suara saya jelek, saya nggak bisa jadi singer. Tapi saudara punya tangan, saudara bisa senyum, berarti saudara cocok untuk menjadi greeter. Gitu ya. Karena greeter cuma hanya butuh jabat tangan dan senyum. Tidak butuh yang lain. Mulai dari situ. Setelah itu baru saudara akan mengetahui hal-hal Tuhan akan bukakan yang saudara bisa lebih daripada itu. Tapi setidaknya saudara mau melakukannya, tahu sekarang. Punya mindset bahwa ternyata aku ini punya misi. Misi untuk melayani orang lain. Aku mau melakukannya. Aku mau melakukannya mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Dan aku mau melakukannya sekarang. Karena itu Tuhan sudah berikan sebelumnya. Kalau saudara sebelumnya tidak tahu, sekarang menjadi tahu dan saudara harus melakukannya. Jangan tunda. Saudara, saya dulu waktu awal-awal di dalam pelayanan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan berkhotbah, saya mencoba dari berbagai seluruh pelayanan yang ada. Saya pernah di dalam pelayanan persekutuan doa menjadi singer. Ya saya nggak tahu kenapa saya disuruh jadi singer padahal suara saya juga tidak bagus-bagus amat. Gitu ya. Saya jadi singer selama berapa tahun. Saya jadi usher di situ. Terus kemudian saya di dalam pelayanan pemulihan dan pelayanan pria, saya menjadi fasilitator. Melayani di dalam grup kecil. Gitu ya. Pada waktu ICA masih di ruko yang di bawah itu, saya pernah menjadi guru sekolah minggu. Selama beberapa tahun. Pada waktu itu ICA bekerja sama dengan sebuah panti asuhan. Gitu ya. Untuk membawa mereka di dalam sekolah minggu. Saya melayani jadi guru sekolah minggu selama sekian tahun. Terus kemudian saya juga diberi kesempatan untuk menjadi konselor untuk bimbingan pranikah di ICA ini. Juga melayani di dalam Go Group dan juga Bible Study. Dan juga melayani sebagai pengkhotbah. Artinya itu semua saya coba. Untuk bisa tahu sebenarnya apa sih yang Tuhan berikan kepada saya. Uniqueness, sesuatu hal yang berbeda, yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Yang dimana bisa memberikan sebuah dampak. Itu saya coba, saya cari satu persatu. Sesuatu hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelum saya mendapatkan kasih karunia. Untuk berdiri di depan, untuk bicara di depan orang banyak. Bagi saya dulu, itu adalah hal yang paling menakutkan. Tetapi rupanya Tuhan punya rencana lain. Dan saya percaya setiap saudara yang hadir di sini juga Tuhan punya rencana yang berbeda. Yang Tuhan mau setiap saudara, siapapun kita, tidak ada pengecualian. Yaitu kita diberi privilege menjadi anak-anak Tuhan
untuk kita melakukan pekerjaan baik, untuk kita melayani, untuk kita memberi apa yang kita punya bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau melalui keunikan kita berbeda-beda. Dan saudara nanti bisa setelah ibadah ini di depan itu, saudara bisa tanya untuk pelayanan apa yang saudara bisa masuki, yang saudara bisa ikut melayani di sini. Tersedia begitu banyak pelayanan di ICA ini yang saudara bisa kontribusi. Untuk saudara belajar untuk mulai melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Ia mau setiap kita untuk melakukannya. Saya bisa minta pemain musik. Pada waktu malam sebelum Yesus ditangkap dan dia sedang berada di Taman Getsemani dan sedang berdoa. Yesus mengatakan begini. Di Yohanes 17. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus berdoa kepada Bapaknya, Bapa, aku sudah melakukan pekerjaan yang telah kau tugaskan bagiku. Itu adalah kemuliaan bagi namamu. Apa yang Yesus lakukan tugasnya apa di dunia ini? Mati di atas kayu salib. Itu adalah tugas yang Allah Bapa berikan kepada Yesus dari surga turun ke dunia. Dia menjadi manusia sama seperti kita, tapi dia punya tujuan, punya tugas yang Tuhan berikan. Mati di atas kayu salib. Bagi saudara dan saya dan bagi semua orang. Dan dia sudah menyelesaikannya. Dan membawa kemuliaan bagi nama. Setiap kita pun juga bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Yaitu dengan jalan kita menyelesaikan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tadi saya katakan dan saya ulangi lagi. Kalau saudara belum tahu misi atau tugas apa yang Tuhan berikan. Saudara bisa ke depan untuk bisa tanya ministry apa yang tersedia dan saudara bisa lakukan sekarang. Jangan tunda lagi. Karena Tuhan menghendaki untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan anaknya. Tidak ada di antara kita yang lebih spesial dibanding Kristus. Kalau Kristus aja, Yesus melakukannya, tugas yang diberikan kepada Bapa. Kita tidak lebih baik daripada itu. Kita pun juga harus melakukannya. Maukah saudara untuk menerima tugas yang Tuhan sudah berikan bagi saudara untuk saudara lakukan. Ini saya undang untuk berdiri, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengar, mengetahui apa yang menjadi isi hatimu mengenai rencanamu dalam kehidupan setiap kami. Yang sudah kau persiapkan jauh sebelumnya. Untuk setiap kami melakukan pekerjaan baik. Yaitu untuk kami mau Tuhan memberi, melayani satu sama lain. Kiranya Tuhan kau tunjukkan kepada setiap kami mengenai tugas kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan bahwa ketika kau memberikan tugas misi itu, bahwa kami juga percaya kau akan menyertai. Kau yang akan memberikan kami kemampuan, kau yang akan memberikan kami kekuatan untuk kami dapat melakukannya. Untuk itu Tuhan kami meminta agar kau nyatakan rencanamu kepada setiap kami. Berikan kepada kami Tuhan rasa lapar dan haus untuk kami mau untuk menjadi serupa dengan putra-Mu. Untuk kami mau melakukannya, untuk terlibat di dalam ministry. Untuk kami mau melakukan pekerjaan baik itu. Terima kasih Bapak. Angkat kedua tangan saudara, kita akan terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Pulanglah di dalam kasih kemurahan Tuhan yang dicurahkan luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Kebaikannya itu selalu ada yang akan menuntunmu untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan untuk dapat memuliakan namanya melalui hidupmu di muka bumi ini
di dalam penyertaan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali. Semua yang sudah terima berkat Tuhan pagi ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Halo ICA Volunteers, siap-siap tampil heboh dan penuh warna karena kita bakal balik ke era 80-an. Yuk datang bersama ke Volunteer Night. Catat ya, Rabu 4 Maret jam 7 malam di ICA West. Dan jangan lupa dress code kita adalah The 80s. Daftarkan diri lewat ministry leader kamu, sampai ketemu dan siap-siap kita seru bareng. Mission trip ke Pulau Rote akan dilaksanakan pada 11 sampai 14 Maret. Kita akan membangun kembali gedung ke-42 yang rusak, sekaligus mengerjakan proyek air bersih untuk masyarakat setempat. Perjalanan ini khusus untuk pria dengan biaya 5 juta rupiah. Daftar sebelum 18 Februari dan mari bersama-sama membangun kerajaan Allah. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.